Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenal area kerja dari Macromedia Flash. Nah, yang pertama di sini ada kotak yang berwarna putih ya. Ini namanya adalah stage. Stage itu adalah tempat untuk menggambar ya, atau untuk menempatkan objek-objek yang digunakan dalam pembuatan animasi. Berikutnya di bagian bawah itu ada panel properties ya, di mana panel properties ini dia menampilkan pengaturan atau memberikan informasi ya dari objek yang dipilih. Nah, seperti di sini karena belum ada objek yang dipilih ya, maka properties yang tampil itu adalah properties untuk dokumennya. Nah, di sini bisa dilihat ya, dokumen untitled, ini belum ada judulnya karena belum di save ya. Jadi nah di sini ada size atau ukuran ya, informasi ukuran, dan ini bisa dirubah ya. Tinggal klik saja seperti ini. Nah, nanti muncul dokumen properties. Nah, baru title-nya bisa diisi, deskripsinya bisa diisi, atau boleh dikosongkan nggak apa-apa. Nah, ini untuk mengatur dimensinya ya, lebar dan tingginya tinggal diatur saja. Misalnya ini saya rubah ya menjadi 720 gitu ya, kali 500 misalkan. Oke. Nah, itu kan kita lihat ini dia berubah ya, ukuran stage-nya. Nah, kemudian di sini ada background ya. Ini untuk mengatur warna stage. Nah, di sini. Nah, ini kan tinggal pilih aja gitu kan, warna yang disuka atau memang yang dibutuhkan ya di dalam nanti pembuatan animasinya. Kemudian ada frame rate ya, informasi frame rate. Di sini adalah untuk menentukan kecepatan dari animasinya ya. Nah, berikutnya kalau misalnya saya klik salah satu objek di sini, nah bisa dilihat di bagian properties ya, itu akan berubah ya mengikuti objek yang dipilih. Nah, di sini tadi saya memilih objek lingkaran ya, maka propertiesnya berubah. Nah, objek lingkaran tadi bentuknya adalah shape ya. Nah, di sini ada informasi untuk lebar dan tingginya. Kemudian ada ya, posisi X dan posisi Y. Lalu ada informasi warnanya. Di sini yang atas itu adalah stroke atau garis ya, garis pinggir yang ini nih. Kemudian yang ini yang bawah itu adalah fill color atau warna bagian yang dalamnya, bagian isinya. Ya. Berikutnya, nah di sini untuk yang di bagian stroke ya, ini ada stroke height atau ukuran garisnya ya. Ini secara defaultnya dia 1. Nah, ini kalau misalnya ditambah, nah seperti itu ya, jadi dia lebih besar. Kemudian ini jenis garisnya ya, jenisnya ada solid, ada hairline, atau kalau hairline itu tipis banget ya, ini ada solid, kemudian ada dash ya, ada dot, dan seterusnya. Ini tinggal dipilih aja. Nah, atau di sini pilih pengaturan stroke ya, yang lebih ini, yang lebih detail lagi gitu ya. Silakan dicoba saja. Nah, itu ya. Nah, kemudian sekarang kita ke bagian atas ya. Nah, di atas ini ada namanya timeline.
timeline ini terbagi menjadi dua. Itu ada area layer ya, kemudian ada area frame. Nah, kita bahas yang bagian area layer dulu nih. Nah, layer ini merupakan lapisan ya, lapisan atau lapisan yang bertumpuk ya di dalam stage nanti ya. Nah, di sini ada 3 layer, berarti di dalam stage ini bisa diibaratkan ada 3 lapis kertas lah gitu kan, ada 3 lapis kertas. Dimana yang layer pertama itu berisikan ini gambar lingkaran ya. Kemudian yang kedua ini layar kedua gambar kotak, sedangkan layar tiganya kosong, tidak ada apa-apa. Dari mana kosong? Taunya, nah bisa dilihat di area frame ya. Nah ini ada seperti ini titik kosong. Nah artinya kalau seperti ini dia tidak ada objeknya di sini, gitu kan, di dalam stage-nya. Nah yang seperti ini disebut juga dengan namanya blank keyframe. Ya. Kemudian kalau yang ini ada yang titik hitam ya, itu disebutnya adalah keyframe. Nah, kemudian yang panjang ini, nah yang warna abu-abu ini panjang ya sampai dengan tanda kotak ini ya, yang ada tanda kotak seperti ini merupakan panjang frame. Ya, panjang frame yang menampilkan keyframe gitu ya. Yang menampilkan objek ya pada keyframe. Nah, di sini ya sengaja saya buat dua seperti ini. Nah ini kalau garis timelinenya ini saya geser, nah kita lihat ya di stage gambar lingkaran itu hilang. Karena kenapa? Karena si gambar lingkaran itu dia panjang keyframe-nya hanya 1, sedangkan yang gambar kotak ya itu panjang keyframe-nya sampai dengan frame 5. Makanya ketika digeser, nah seperti ini ya, dia nggak ada nih, nggak tampil, sedangkan yang kotak masih tampil. Terus bagaimana cara menampilkan yang lingkaran supaya sama? Ya tinggal nanti di sini kalian bisa tekan F5 pada keyboard ya, atau bisa klik kanan ya, insert frame. Nah sehingga panjang framenya sudah sama ya, dan ini si gambar lingkarannya muncul ya, terlihat lagi gitu ya. Nah berikutnya ya di sini di bagian layer ya, kalian juga bisa menambahkan layer baru ya. Nah ini ada namanya insert layer ya, seperti ini. Nah ini kan bertambah kosong, misalnya saya gambar buat teks ya. Nah seperti ini. Jadi layer 4 berisikan teks gitu kan, seperti ini. Nah ini kalau kita tumpuk seperti ini, nah bisa dilihat, ini saya coba rubah dulu ya warna teksnya. Nah supaya kelihatan. Nah lihat nih pengaturannya beda lagi ya. Kalau untuk teks lebih banyak lagi. Ada untuk jenis hurufnya, ada ukurannya, kemudian ada alignmentnya, pengaturan alignment gitu, dan lain-lain gitu ya. Nah di sini kita lihat ya, layer yang ada di paling atas ini layer 4 itu posisinya paling atas berarti gitu ya urutannya. Nah ini ketika gambar ditumpuk ya seperti ini, nah kayak gini, itu artinya posisi layer ini menentukan objek mana yang berada di paling atas ya. Kalau ada layer yang paling bawah berarti dia objeknya ada yang paling di belakang gitu ya. Seperti itu. Nah berikutnya di sebelah kiri ya, ini ada namanya toolbox ya. Toolbox ini merupakan kumpulan daripada tools atau alat yang dapat digunakan untuk menggambar ya, atau menyeleksi objek dan lain-lain.
itu kita bahas di video berikutnya.